Ya, halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Kabar Baik. Ya, kali ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu tentang masalah kejahatan ya. Jadi itu tema yang akan kita bahas di Jurnal Kabar Baik pada kali ini. Nah, di dalam Alkitab ya, tertulis bahwa kejahatan ini bermula dari ketidaktaatan manusia ya terhadap perintah Allah. Nah, dan manusia juga secara penuh telah diberikan kebebasan oleh Allah untuk bertindak. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ya. Nah, kehendak bebas ini pada mulanya adalah baik dan untuk tujuan yang baik. Nah, sebab Allah yang memberikannya adalah baik. Namun manusia tidak menggunakannya sesuai dengan tujuan yang diberikan dan memilih untuk tidak taat kepada Allah ya. Nah, karena ketidaktaatan inilah manusia akhirnya berdosa atau disebut dengan kejahatan. Nah, kejahatan itulah yang membawa penderitaan, tekanan, dan kesulitan dalam hidup manusia. Jadi awal mula kejahatan menurut Alkitab yaitu terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa ya, yang dicatat dalam kitab Kejadian. Kejatuhan manusia dalam dosa ini dikarenakan adanya kehendak bebas yang ada dalam diri manusia. Nah, kehendak bebas ini disalahgunakan oleh manusia sehingga mereka memilih eh, yang tidak benar, yang tidak baik, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan dosa ini maka muncullah berbagai macam kejahatan. Jadi ini awal mula kejahatan menurut Alkitab. Nah, ada satu senjata utama dari kaum ateis ya, yang tidak percaya akan adanya Tuhan ya. Salah satu senjata yang sering dipakai oleh kaum ateis untuk menyerang orang-orang yang percaya yaitu mengenai masalah kejahatan atau penderitaan. Nah, masalah kejahatan atau penderitaan yang dialami ini merupakan salah satu keberatan terkuat dari kaum ateis terhadap keberadaan Tuhan. Dalam perdebatan filsafat agama, fakta kejahatan ini merupakan salah satu senjata yang masih digunakan oleh penganut ateis untuk menolak adanya eksistensi Allah, keberadaan Tuhan, sesuai dengan ajaran setiap agama. Ya, kalau kita melihat dalam perdebatan yang ada, nah, kaum ateis selalu bertanya, jika eh, Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan? Ya. Terus kalau Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa dia tidak bisa menghilangkan kejahatan? Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dipakai oleh kaum ateis untuk menyerang orang-orang yang percaya tentang adanya Tuhan. Nah, istilah kejahatan atau dalam bahasa Inggrisnya the evil biasanya dimengerti sebagai lawan dari kebaikan. Menurut Sproul, salah satu seorang teolog, istilah kejahatan seringkali didefinisikan dengan istilah-istilah Latin, yaitu negatio. Nah, negatio ini mengacu kepada cara-cara negatif yang dipakai untuk mendefinisikan kejahatan. Maknanya bergantung pada pemahaman awal akar kata positif itu sendiri. Contohnya begini, untuk memahami istilah ketidaksalehan, seseorang harus memahami arti dari kata saleh terlebih dahulu. Pengertian tentang kejahatan bergantung dan berasal dari pengertian tentang kebaikan. Nah, kejahatan dibahas sebagai negatifnya kebaikan. Jadi, bertolak dari istilah negatio ini,
kejahatan dapat dilihat sebagai kontras atau negatifnya kebaikan atau lawan dari kebaikan. Jadi istilah ketidaksalehan itu untuk mencari tahu ketidaksalehan, maka kita mencari tahu dulu arti dari kata saleh. Nah, itu positif. Saleh itu bermakna positif. Jadi ketidaksalehan itu bermakna negatif. Jadi seperti itu, misalnya tidak baik, ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu arti dari kata baik. Itu positifnya. Nah, negatifnya tidak baik. Jadi menurut Sproul ini, dia menggunakan istilah Latin untuk mendefinisikan, menjabarkan kejahatan ini dengan istilah negatio. Artinya sesuatu yang berlawanan dengan makna yang positif, lawan dari makna positif. Jadi kalau tidak positif berarti negatif, dan negatif itu diidentifikasi dengan suatu hal yang jahat. Nah, hubungan kejahatan dan maksud Allah. Apa maksud Allah di dalam kejahatan? Ya, jika Allah itu baik, mengapa dia membiarkan kejahatan masih ada? Apa maksud Allah membiarkan kejahatan ini tetap ada? Ya. Nah, ada beberapa argumentasi di sini yang bisa saya berikan bagi teman-teman. Nah, argumentasi yang pertama, jika Allah harus menghancurkan kejahatan, maka Allah harus menghancurkan juga kehendak bebas manusia. Nah, mengapa demikian? Karena kejahatan ini terjadi karena penyalahgunaan kehendak bebas manusia yang Tuhan berikan. Nah, ini berhubungan. Kalau kejahatan dihancurkan, maka kehendak bebas juga sebagai asal usulnya harus dihancurkan juga. Tapi masalahnya jika kehendak bebas manusia dihancurkan, maka manusia, bukan ciptaan yang sempurna lagi. Itu salah satu alasan mengapa Tuhan masih membiarkan kejahatan itu ada. Nah, yang kedua, argumentasi kedua yang bisa saya berikan yaitu kejahatan sebagai sarana penghukuman Allah. Penghukuman ini berkaitan erat dengan sifat kekudusan dan keadilan Allah. Nah, kadangkala seseorang menderita, ya, bukan karena derajat dosa yang telah diperbuatnya sedemikian besar, tetapi lebih kepada fakta akan sifat kehadiran dosa yang universal. Ya. Hal ini ditegaskan oleh Kristus, ya, dalam Yohanes 9 ayat 1 dan 3. Ya. Jadi kadang seseorang mengalami kejahatan, ya, hal-hal yang tidak baik, mungkin itu bagian dari penghukuman Allah dalam hidupnya, ya. Tetapi ada orang yang mengalami suatu hal yang buruk terjadi dalam hidupnya bukan karena dia berbuat kejahatan. Sebagai contoh dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 dan 3, ada orang yang buta sejak lahir. Apakah hal yang buruk mereka alami itu karena perbuatan jahat dia? Tentu tidak. Nah, inilah yang dimaksud dengan akibat dari hadirnya dosa secara universal di dunia ini. Jadi tidak selamanya orang mendapat hukuman dari Allah itu karena perbuatannya langsung, perbuatan kesalahannya langsung, tetapi akibat dari hadirnya dosa di dunia ini yang menulari semua dunia secara universal. Nah, bagian yang ketiga, mengapa Allah masih membiarkan kejahatan? Apa maksud Allah masih membiarkan kejahatan ada? Nah, kejahatan sebagai sarana pendidikan Allah. Alkitab juga mencatat bahwa penderitaan adalah sarana pendidikan dan disiplin Allah dalam mendidik dan melatih umatnya. Allah menggunakan penderitaan untuk mendidik orang percaya sehingga mereka terus bertumbuh semakin dekat dengan Allah. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10, Yakobus pasal 1 ayat 12, dan 1 Petrus
pasal 1 ayat 6 dan 7 ya. Teman-teman bisa melihat ayat-ayat ini. Di sana kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah membiarkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan orang percaya, masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan, itu dibiarkan terjadi bagi kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, ya. Supaya kita lebih lagi menyadari bahwa kita tidak bisa hidup di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus menyadari kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi maksud Allah dengan kejahatan hadir di dunia ini, mengizinkan dia hadir, yaitu sebagai sarana pendidikan Allah. Nah, berikut argumentasi yang keempat, apa maksud Allah masih membiarkan kejahatan ada? Kejahatan sebagai sarana penyingkapan diri Allah. Penderitaan sebagai sarana penyingkapan diri Allah maksudnya adalah kemahakuasaan dan kemuliaan Allah dapat menjadi nyata melalui apa yang dikerjakannya di dalam penderitaan. Misalnya melalui mujizat, penyembuhan yang dilakukannya. Seperti contoh dalam kisah Ayub ya, yang akhirnya Ayub lebih dekat dengan Allah setelah mengenalnya dengan lebih baik ya. Kisah Ayub itu adalah contoh yang nyata penyingkapan diri Allah terhadap penderitaan, terhadap masalah yang dihadapi oleh umatnya ya. Allah membiarkan Ayub mengalami penderitaan, hal-hal yang buruk untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan dirinya bahwa dia Allah yang maha kuasa, Allah yang dapat mengendalikan segala sesuatu kehidupan manusia ya. Kalau kita melihat kisah Ayub di bagian akhir, kisah Ayub itu berakhir dengan bahagia. Allah menyatakan dirinya, menyikapi dirinya sebagai Allah yang berdaulat, yang maha kuasa. Yang kelima, Allah membiarkan kejahatan tetap ada untuk menyatakan keadilannya. Karena kalau kita melihat di Alkitab, Alkitab juga mencatat Allah itu hakim. Nah, bagaimana dia bisa menjadi hakim kalau dia tidak mengadili ya? Sedangkan hakim itu identik dengan pengadilan, identik dengan menjatuhi hukuman ya. Nah, kejahatan ini pada akhirnya nanti akan berakhir ya. Menurut Erikson, keadilan Allah akan terwujud pada akhir zaman ya, di mana semua orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Matius pasal 16 ayat 27, Wahyu 22 ayat 12, ketika Tuhan datang nanti, dia akan mengadili setiap orang menurut perbuatannya ya. Nah, Allah akan memberikan keadilan yang sesuai bagi semua orang baik di dunia ini maupun di akhirat. Nah, walaupun kejahatan terus ada, namun kasih dan pemeliharaan Allah juga terus dinyatakan terhadap ciptaannya. Jadi disinilah keadilan Allah ya. Walaupun kejahatan dia biarkan tetap ada, Allah masih menyatakan kasihnya dan pemeliharaannya bagi orang percaya. Artinya ketika ada orang berbuat jahat, dia bisa datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan karena Tuhan menyatakan kasihnya ya. Inilah keadilan Allah, dan pada akhirnya kejahatan nanti akan berakhir, yaitu menurut Erikson pada akhir zaman nanti ketika dia datang sebagai hakim dan mengadili setiap orang menurut perbuatannya. Yang jahat akan mendapatkan bagiannya dan yang baik akan mendapatkan bagiannya. Nah, kita lanjut ya, kita lihat berikutnya. Nah, bagian kelima, Allah mengizinkan kejahatan. Allah bukan pencipta dosa ya. Dia sama sekali bukan pencipta dosa.
sebab dalam dirinya tidak ada dosa. Ya. Nah, jika Allah mengizinkan kejahatan masuk ke dalam dunia, itu tidak berarti bahwa ia juga mengakui kejahatan itu sebagai sesuatu yang benar dan sesuai dengan hukumnya. Tapi izin Allah lebih kepada pengertian bahwa Allah tidak menghalangi masuknya kejahatan ke dalam dunia ini. Nah, walaupun Allah mengizinkan kejahatan masuk dalam dunia ini, ya, tetapi ada hal yang menarik di sini, ya, menunjukkan bahwa Allah berdaulat, Allah punya rencana yang indah pada akhirnya. Ya. Allah mengarahkan, ya, Allah mengarahkan kejahatan untuk mencapai tujuan baiknya. Ya. Tetapi bukan berarti dia menyetujui kejahatan itu, tidak. Tapi karena akibat dosa adanya kejahatan, maka Allah juga tidak bisa langsung menghilangkan kejahatan. Tetapi walaupun kejahatan ada, rencana Tuhan tetap itu tujuannya baik. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam kisah Yusuf, ya, dia dibuang ke sumur, dijual jadi budak, dan lain sebagainya di Mesir, itu adalah hal yang jahat yang terjadi. Tetapi melalui tindakan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, Allah mengarahkan kejahatan tersebut untuk menyelamatkan umat pilihannya. Dan kalau kita lihat baca dalam kisah Yusuf, Yusuf menyadari hal ini dalam Kejadian 50 ayat 20. Ya. Walaupun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik bagi kehidupannya. Nah, Allah mengarahkan, ya, dia bisa mengarahkan. Dia tidak menghilangkan kejahatan, tapi dia dapat mengarahkan untuk tujuan rencananya, dan itu adalah tujuan dan rencana yang baik. Nah, demikian juga dengan kisah penyaliban Kristus. Puncak kejahatan terjadi dalam diri Kristus, tetapi Allah mengarahkannya untuk menyelamatkan umat pilihannya. Apa yang dialami oleh Kristus itu adalah sesuatu yang buruk, hal yang jahat terjadi. Tetapi di balik semua itu ada rencana Tuhan. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maka pintu keselamatan terbuka bagi umatnya. Allah mengarahkan kejahatan untuk maksud yang baik. Nah, dalam sifatnya yang mengarahkan, pemeliharaan Allah ini dapat dibagi dalam dua bagian, ya. Pertama, Allah mencegah terjadinya kejahatan. Nah, dalam kisah Abimelek, Kejadian pasal 20 ayat 6, Allah berintervensi secara langsung, ya, mencegahnya melakukan dosa menghampiri Sarah. Daud juga berdoa agar Allah melindunginya dari kejahatan. Mazmur 19 ayat 1, 3 sampai 14. Sebelum seseorang sampai melakukan dosa, kadangkala Allah mencegah peristiwa tersebut. Nah, dalam sifatnya yang mengarahkan kejahatan ini, Allah juga dapat membatasi kejahatan itu. Misalnya pengontrolan Allah terhadap dosa dapat terlihat dalam batasan jangkauan dosa tersebut. Misalnya kisah Ayub menunjukkan hal ini. Selain itu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 3, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatanmu. Nah, dikatakan bahwa pencobaan yang dialami manusia tidak melebihi kekuatannya. Istilah batas ini harus dimengerti dari sudut pemeliharaan Allah yang mengarahkan dengan bijaksana dan dengan kemahakuasaannya. Jadi dalam mengarahkan ini, Allah bisa mencegah dan Allah juga dapat membatasi kejahatan itu. Ya. Nah, kejahatan dan keterbatasan manusia. Nah, seringkali karena keterbatasan manusia untuk mengerti maksud Allah, sehingga kelihatannya penderitaan itu tidak mempunyai tujuan sama sekali. Ya. Karena banyak penderitaan, jadi manusia, ya, tidak dapat mengerti maksud Tuhan. Ya. Seringkali dengan keterbatasan yang ada, manusia tidak mengerti maksud Tuhan, sehingga ada masalah penderitaan yang terjadi, terus itu dilihat sebagai sesuatu yang tidak mempunyai tujuan sama sekali. Padahal apa yang terjadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal,
segala sesuatu yang terjadi, maupun itu jahat, ada maksud Tuhan, ada tujuan, dan semua itu untuk kebaikan. Nah, maka dengan demikian, ketika orang percaya menghadapi kejahatan dan penderitaan, respon yang muncul dari orang percaya berbeda dengan respon dari orang yang tidak percaya. Kalau orang yang tidak percaya, dia akan memberontak dan menuduh Allah, menyalahkan Allah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang percaya, dia tetap yakin dan berpengharapan kepada Allah. Jadi walaupun banyak penderitaan, persoalan, pergumulan, kejahatan terjadi dalam kehidupannya, tapi karena dia berpengharapan, dia yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Dia tidak memberontak, dia tidak menyalahkan Allah. Dan kalaupun ada hal-hal yang kita tidak mengerti yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah bagian dari kita sebagai manusia yang terbatas. Kita tidak dapat menyelami semua maksud Tuhan, ya. Kita manusia yang terbatas. Sebagai kesimpulan, di sini saya memberi satu catatan, yaitu Allah tidak boleh dianggap sebagai penyebab kejahatan dan penderitaan, ya. Tetapi Allah mengizinkan kejahatan dan penderitaan itu ada, dan Allah di dalam pemeliharaannya berkenan mengarahkan kejahatan dan penderitaan tersebut untuk mencapai maksud dan tujuannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ini bukanlah berarti kejahatan adalah sesuatu yang baik, namun Allah mengarahkannya untuk mencapai tujuan baiknya. Inilah yang harus kita pegang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu jahat, entah itu tidak jahat. Kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan. Jadi demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat dan mungkin bisa ditambahkan lagi, kita bisa boleh kaji lagi, kita boleh cari lagi di sumber-sumber yang lain. Satu hal yang kita harus pegang bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.